Selamat malam, salam sejahtera untuk kita Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Efesus pasal 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-16, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Allah, di mana pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Maka dengan itu kami mohon, bimbing dan tuntunlah kami dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun tema kita pada malam hari ini yaitu dewasa di dalam iman. Seringkali orang mengatakan bahwa usia tidak menentukan bahwa orang itu dewasa atau tidak dalam sikap, dalam tindakan, dalam keputusannya. Dan itu juga hal yang sama dengan kehidupan iman kita. Bahwa tidak menjamin seseorang itu boleh dikatakan sudah memiliki usia yang lanjut, tetapi dia dewasa di dalam iman. Nah, dalam nas ini, Paulus begitu mengharapkan perkembangan iman jemaat di Efesus. Dan ia berharap agar jemaat itu semakin dewasa, bertumbuh di dalam iman yang sempurna kepada Kristus. Kita dapat melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kesempurnaan jemaat sebagai tubuh Kristus itu bisa terwujud? Dikatakan dalam nas kita, khususnya dalam ayat yang ke-7. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan kasih karunia-Nya. Dan itu diberikan kepada kita masing-masing, supaya dapat sempurna sebagai tubuh Kristus. Dan Tuhan juga memberi kita karunia berbeda-beda, supaya kita saling bergantung, supaya kita saling berbagi, supaya kita saling melengkapi, supaya kita saling melayani, supaya kita saling mengasihi dan saling memperhatikan. Nah, disinilah Bapak Ibu yang kekasih letak dari kesempurnaan itu. Ketika kita mau menyadari dan ketika kita mau menjalani karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Nah, di dalam keluarga Tuhan mengaruniakan bagi kita masing-masing untuk menjadi bapak yang memimpin rumah tangga kita. Dan ibu yang mengasihi anak-anak yang taat. Nah, demikian halnya di dalam kehidupan bergereja. Tuhan menetapkan ada yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Ada yang menjadi majelis atau penatua diakon. Ada yang menjadi guru-guru sekolah minggu. Ada yang menjadi pengiring musik. Ada yang menjadi pemandu pujian. Ada yang diperlengkapi oleh Tuhan atau menetapkan mereka menjadi pemimpin ibadah dan sebagainya. Dan semua karunia itu tentunya akan bersinergi. Menjadi satu kesempurnaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, maka satu hal yang menjadi pendukung kedewasaan iman itu. Yaitu manakala kita semakin menyadari kehadiran kita di dalam keluarga. Menyadari kehadiran kita di dalam jemaat atau gereja. Dan juga menyadari kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Artinya kita mau mengembangkan karunia-karunia yang ada itu. Di mana Tuhan sudah memberikannya bagi kita, agar semakin berdampak, agar semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini, kita sebagai pelayan Tuhan misalnya, kita sebagai orang-orang yang sudah Tuhan pilih, bekerja sebagai alatnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu penting bagi kita juga memiliki pemahaman yang benar. Memiliki kedewasaan iman. Karena kedewasaan iman inilah yang akan menuntun kita memiliki dampak yang baik bagi sesama.
Seorang yang tidak dewasa iman, dia akan kekanak-kanakan. Dia akan cengeng. Dia akan mudah tersinggung. Dia akan mudah marah. Sehingga dengan demikian ketika dia berkumpul, ketika dia ada dalam persekutuan, maka dia tidak akan bisa menyesuaikan diri. Dan dia akan dengan mudah untuk merasa kecewa ketika sesuatu hal terjadi. Nah, dalam hal ini tujuan kedewasaan iman juga sehingga kita di sini bisa saling melayani satu dengan yang lainnya untuk bersama-sama mendewasakan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam hal ini Tuhan tidak mencari orang yang sempurna karena tidak ada satupun kita yang sempurna. Juga dia tidak mengharapkan kita untuk menjadi sempurna karena Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Nah, karena kebenaran seperti inilah, Dia yang akan menyempurnakan kita melalui darahnya, Dia menjadikan kita sempurna di matanya. Kendati demikian Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Karakter kita, gaya hidup kita, keputusan-keputusan kita, pemikiran kita, karena Tuhan ingin kita menjadi dewasa dan menghasilkan buah. Karena hanya ketika kita menjadi orang yang dewasa di dalam iman, maka kita akan dapat menghasilkan buah. Kita dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Dunia dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kita perlu menyadari mengapa kita butuh untuk bertumbuh dan berbuah. Kita perlu menginginkan pertumbuhan itu dalam kehidupan Kristen kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Hari ini luangkan waktu sejenak pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita ajukan pertanyaan kepada pribadi kita masing-masing. Sudah sejauh mana saya bertumbuh? Hal-hal apa yang menghalangi saya untuk bertumbuh? Dan apakah saya sudah lebih baik dari yang tahun lalu atau sebelum-sebelumnya? Apa yang telah saya lakukan terhadap hal-hal yang Tuhan telah percayakan kepada saya, dan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar saya semakin bertumbuh dalam iman? Mari kita merenungkannya. Dan juga mari kita terus mengandalkan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, agar kita dapat semakin diperlengkapi, agar kita dapat menuju kedewasaan iman. Iman yang kuat, iman yang tidak mudah goyah, iman yang tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Sehingga dengan demikian kita dapat menjadi alat di tangannya. Mari bertumbuh menjadi dewasa. Tuhan memberkati kita. Firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.